Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak kelas 11 IPS. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran sosiologi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah ya, sehingga kita dapat belajar dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang terakhir dari materi di kelas 11 semester genap, yaitu KD 3.5 dan 4.5 yang isinya yaitu tentang integrasi sosial dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita ketahui terlebih dahulu KD 3.5 yaitu tentang menganalisis cara melakukan pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sosial, konflik, dan kekerasan di masyarakat. Sementara untuk KD 4.5-nya itu melakukan penelitian sederhana yang berorientasi pada pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan sosial dan konflik yang terjadi di masyarakat sekitar. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari integrasi sosial. Dalam pengertian ini kita bisa melihat dari pengertian menurut bahasa dan pengertian dari para tokoh. Untuk pengertian dari bahasa, integrasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata integration yang artinya adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Secara lebih khusus, integrasi sosial atau integrasi bangsa itu dapat didefinisikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satuan wilayah dan pembentukan identitas nasional. Integrasi sosial juga dapat diartikan sebagai proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, perbedaan ras, perbedaan agama, bahasa, kebiasaan, dan perbedaan sistem nilai dan norma. Yang kedua, pengertian integrasi sosial menurut para tokoh atau para ahli. Di sini akan saya sampaikan kurang lebih 6 ya pengertian integrasi sosial dari para ahlinya. Ini yang pertama bisa kita lihat pengertian integrasi sosial menurut kamus atau yang kita sering kenal dengan istilah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, integrasi itu artinya masuk, menyesuaikan, menyatu, melebur menjadi satu. Dengan demikian, integrasi sosial yang tertera atau yang disampaikan dalam KBBI itu adalah pembauran sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi pembauran sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Baik, kita lanjut sekarang pengertian oleh Hendro Puspito, di mana beliau menyampaikan bahwa integrasi sosial itu merupakan kesatuan masyarakat yang akhirnya membuat setiap arti masyarakat menjadi satu dalam visi dan misi. Jadi, menurut Hendro Puspito, integrasi sosial itu merupakan suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem sosial budaya, kelompok-kelompok etnis dan kemasyarakatan untuk berinteraksi dan bekerjasama berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dasar bersama guna mewujudkan fungsi sosial budaya yang maju tanpa mengorbankan ciri-ciri kebinekaan yang ada. Kita lanjut untuk pengertian yang ketiga, pengertian integrasi sosial yang ketiga, yaitu dari tokoh Abdul Shani. Menurut Abdul Shani, integrasi sosial itu tidak cukup
hanya diukur dari kriteria berkumpul atau bersatunya anggota secara fisik, tetapi juga harus ada konsensus, solidaritas, dan perasaan manusiawi. Dengan demikian, pengertian integrasi sosial menurut Abdul Sani itu tidak hanya sekedar berkumpulnya anggota-anggota masyarakat secara fisik saja, tetapi di dalam perkumpulan tersebut atau di dalam kelompok tersebut itu juga harus ada konsensus atau kesepakatan, harus ada solidaritas di antara anggota kelompok, dan harus ada perasaan, ya, perasaan manusiawi di antara anggota kelompok tersebut. Yang keempat, menurut Weiner, integrasi sosial itu merupakan penyatuan kelompok budaya dan kelompok masyarakat ke dalam satu kesatuan wilayah dan dalam pembentukan suatu identitas nasional. Ya, jadi kalau ini oleh Weiner, terbentuknya integrasi sosial itu sudah mengarah kepada pembentukan satu kesatuan wilayah yang nanti akan mengarah terbentuknya kepada identitas nasional. Kita lanjut untuk pengertian yang kelima, yaitu dari Jilin and Jilin. Menurut Jilin and Jilin, integrasi sosial itu merupakan sebuah fenomena yang terjadi karena adanya proses sosial, terutama karena unsur budaya, emosional, perilaku, dan keinginan yang akhirnya menimbulkan aspek masalah sosial, sehingga dengan menyadari masalah ini, masyarakat akan melakukan proses perdamaian yang dikenal dari integrasi. Jadi kalau kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Jilin and Jilin itu, integrasi sosial itu nanti akan terbentuk ketika di dalam masyarakat muncul proses-proses sosial, baik itu berupa unsur budaya, unsur emosi, perilaku, dan sebagainya, yang nanti akan memunculkan masalah. Dan kemudian dari masalah tersebut masyarakat akan menyadari, baru akhirnya nanti akan melakukan proses perdamaian sehingga terbentuklah integrasi. Pengertian yang terakhir yaitu dari Paul B. Horton. Kalau oleh Paul B. Horton, beliau menyampaikan bahwa integrasi sosial itu merupakan serangkaian proses sosial dan interaksi sosial terhadap semua kelompok etnis dan ras yang dapat bersatu sehingga dapat menunjang kehidupan ekonomi dan budaya. Jadi di sini Paul B. Horton mendefinisikan integrasi sosial itu sebagai proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok etnis dan ras mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, integrasi merupakan sesuatu yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat sehingga harus tetap dijaga kelangsungannya. Baik, itulah beberapa pengertian integrasi sosial menurut bahasa maupun menurut para ahli. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat berhasilnya integrasi sosial. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun, termasuk nilai-nilai, norma-norma maupun pranata-pranata sosial. Nah, karena itu di sini William F. Okun dan Meyer Nimkov menyampaikan 3 syarat untuk berhasilnya integrasi sosial. Jadi nanti integrasi sosial itu berhasil atau tidak itu bisa dilihat dari 3 syarat ini. Yang pertama yaitu berhasil mengisi kebutuhan anggota masyarakat satu sama lain. Ya, jadi bila anggota masyarakat itu merasa berhasil saling mengisi kebutuhan yang terjadi di antara mereka, ya, hal itu berarti kebutuhan fisik dan sosial mereka dapat terpenuhi oleh sistem sosial, dan terpenuhinya kebutuhan sosial tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat akan saling menjaga keterikatan antara satu dengan yang lain.
Syarat yang kedua yaitu berhasil menciptakan konsensus mengenai nilai-nilai dan norma sosial. Di sini masyarakat tentunya supaya nanti berhasil integrasi sosialnya, maka masyarakat harus mampu menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, termasuk hal-hal yang dilarang di dalam kebudayaan masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Di sini untuk berhasilnya integrasi sosial itu, maka nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat itu tentunya sudah berlaku dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya baru berlaku 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun, tidak, tapi bisa sudah berlaku bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, atau bahkan mungkin sudah berlaku beratus tahun. Nah, selain berlaku sudah cukup lama, nilai dan norma tersebut juga dapat dijalankan oleh setiap anggota masyarakat secara konsisten. Nah, itu ya. Bila nilai dan norma itu sudah dapat dijalankan secara konsisten, ya integrasi sosialnya bisa dikatakan akan dapat berhasil. Kita lanjut dengan proses terjadinya integrasi sosial. Secara umum, proses terjadinya integrasi sosial itu bisa dilalui melalui 6 proses ya. Yang pertama yaitu proses interaksi, yang kedua proses identifikasi, yang ketiga proses kerjasama atau disebut dengan istilah cooperation, yang keempat proses akomodasi, proses asimilasi, dan proses integrasi sebagai proses yang keenam. Kita pelajari yang pertama, proses terjadinya integrasi yang pertama yaitu proses interaksi. Dalam proses interaksi itu merupakan suatu proses awal untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta niat yang bersifat positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Jadi proses interaksi itu merupakan proses paling awal ya untuk membangun suatu kerjasama yang ditandai dengan adanya kecenderungan serta niat positif yang berpotensi menjadi aktivitas bersama. Proses yang kedua yaitu proses identifikasi. Berangkat dari proses interaksi di atas, berangkat dari proses interaksi ini dapat berlanjut ke proses identifikasi. Nah, dalam proses identifikasi ini nanti akan berlangsung ketika tiap-tiap pihak dapat menerima secara terbuka terhadap keberadaan pihak lain secara utuh. Sehingga pada hakikatnya nanti proses identifikasi merupakan proses untuk memahami karakter, memahami latar belakang dan kepentingan pihak-pihak lain. Kita lanjut dengan proses yang ketiga, yaitu memasuki proses yang ketiga yaitu kerjasama atau kooperasi. Menurut Charles Hughes, suatu kerjasama itu dapat mungkin terjadi jika masing-masing pihak menyadari bahwa mereka itu memiliki kepentingan-kepentingan yang sama. Di saat yang bersamaan pula, mereka memiliki pengetahuan dan pengendalian diri yang cukup untuk mencapai kepentingan tersebut dengan kerjasama. Nah, ketika hal ini sudah dapat dipahami oleh masing-masing pihak, maka proses integrasi akan berjalan lebih mudah karena setiap pihak sudah bersedia untuk membuka diri dan untuk menjalin kerjasama yang positif. Berikutnya proses yang keempat yaitu proses akomodasi.
Akomodasi itu dapat dipahami sebagai suatu langkah untuk menyelesaikan pertentangan atau permasalahan tanpa menghancurkan pihak lawan. Di dalam proses akomodasi ini, semaksimal mungkin setiap pihak yang berkonflik itu mencapai kata sepakat dalam memenuhi tujuan dengan tidak merugikan pihak lain. Kita lanjutkan dengan proses yang kelima, yaitu proses asimilasi. Dalam proses asimilasi ini dapat dipahami sebagai suatu cara yang ditandai dengan kegiatan nyata untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terjadi antar individu atau antar kelompok yang sedang berkonflik. Proses asimilasi itu dapat meliputi usaha untuk menyatukan persepsi dari kedua belah pihak dengan cara memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Masuki untuk proses yang terakhir, yaitu proses integrasi. Nah, dalam proses integrasi ini dapat dipahami sebagai suatu proses penyesuaian antar unsur dalam masyarakat yang majemuk sehingga terbentuk keserasian dalam kehidupan sosial masyarakat. Itu proses terjadinya integrasi sosial secara umum. Nah, di sini selain proses tersebut akan saya sampaikan juga proses terjadinya integrasi sosial menurut Ogbun dan Nimcoff. Karena oleh Ogbun dan Nimcoff, proses terjadinya integrasi sosial itu bisa melalui 4 proses ini, yaitu proses yang pertama akomodasi, kemudian kerjasama, kemudian yang ketiga koordinasi, dan yang keempat asimilasi. Jadi pada intinya itu sama ya dengan yang tadi, tapi di sini lebih sederhana oleh Ogbun dan Nimcoff karena hanya melalui 4 proses, yaitu dari akomodasi, kerjasama, koordinasi maupun asimilasi. Dan pembahasannya ya seperti tadi ya, tidak usah diulang kembali. Karena akomodasi ya kita usaha untuk menyesuaikan perbedaan ya, pertentangan yang terjadi antara kelompok yang berbeda. Kemudian masuk kepada kerjasama. Di dalam kerjasama ini tentunya di dalam kerjasama itu tentunya pihak-pihak nanti yang berkonflik itu akan berusaha untuk memunculkan kerja yang dilakukan secara bersama-sama dalam mencapai suatu kesepahaman. Lalu yang ketiga yaitu koordinasi. Dan di dalam koordinasi ini tentunya merupakan kelanjutan dari kerjasama ya, karena koordinasi tidak akan terjadi kalau tidak ada kerjasama. Jadi koordinasi itu merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, yaitu pihak yang menang dan pihak yang kalah. Jadi antara pihak yang menang dan pihak yang kalah. Ini kita contohkan ketika ada pemilihan pengurus OSIS atau ketua OSIS ya, tentunya sebagai calon itu tidak hanya satu ya, tapi nanti setelah melalui pemilihan terpilih satu. Nah, pihak yang terpilih itu nanti akan merangkul atau mengajak pihak-pihak yang kalah untuk bekerja sama dalam usaha menjalankan keutuhan dari organisasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu asimilasi. Nah, di sini asimilasi itu ya merupakan usaha penyesuaian dari dua kebudayaan atau dua kelompok yang berbeda sehingga nanti membentuk kebudayaan baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam proses asimilasi ini bisa dilakukan dengan mengurangi perbedaan di antara orang perorangan atau ke kelompok, serta adanya pengembangan sikap yang sama dengan tujuan untuk mencapai kesatuan. Nah,
Di antara contoh yang termasuk dalam asimilasi yaitu munculnya amalgamasi, yaitu perkawinan atau pernikahan silang yang terjadi antara dua kelompok berbeda, mungkin terjadi antara dua suku yang berbeda, antara dua negara yang berbeda, antara keluarga yang berbeda. Nah, itu yang dikategorikan sebagai asimilasi. Nanti dari dua kelompok yang berbeda tersebut kan muncul kerjasama, ya. Dari kerjasama tersebut nanti akan membentuk integrasi sosial. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi cepat dan lambatnya integrasi sosial. Sebuah integrasi sosial dalam masyarakat itu dapat berjalan cepat atau lambat, ya. Itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, jadi cepat lambatnya integrasi sosial itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan di sini kita pelajari ada 4 faktor, ya. Jadi 4 faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. Yang pertama yaitu besar kecilnya anggota kelompok. Besar kecilnya kelompok dapat mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi di dalam masyarakat. Hal ini karena dibutuhkannya penyesuaian di antara anggota kelompok sebelum akhirnya tercapai integrasi. Pada masyarakat yang jumlahnya banyak akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai integrasi karena proses integrasinya berjalan dengan lambat. Sebaliknya, pada masyarakat dengan jumlah yang sedikit, maka proses integrasinya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga nanti integrasinya dapat berjalan secara cepat. Jadi semakin besar anggota kelompok akan semakin lambat integrasinya, dan semakin kecil anggota kelompok maka akan semakin cepat terbentuk integrasi. Faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu homogenitas kelompok atau kesamaan yang dimiliki oleh kelompok. Di sini homogenitas kelompok itu juga ikut mempengaruhi cepat lambatnya integrasi. Masyarakat yang memiliki tingkat homogenitas yang tinggi, seperti adanya persamaan macam, jenis, sifat maupun watak, itu akan memudahkan terjadinya integrasi. Dan sebaliknya, integrasi akan sulit tercapai bila masyarakat tersebut memiliki homogenitas yang rendah. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa kondisi masyarakat yang homogen, yang tidak terlalu banyak macamnya, tidak terlalu banyak sifat jenisnya, maka akan cepat untuk membentuk integrasi. Tapi sebaliknya, untuk masyarakat yang heterogen, masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam kelompok, sifat dan watak, nah itu nanti justru akan semakin lambat untuk terbentuk integrasinya. Lanjut untuk faktor yang ketiga yaitu efektivitas komunikasi. Kita tahu komunikasi itu sangat berperan penting dalam mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi dalam suatu masyarakat. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat integrasi akan tercapai. Dan semakin rendah efektivitas komunikasi, ya akan semakin lambat untuk tercapai integrasi. Dan yang terakhir yaitu faktor mobilitas geografis. Nah, untuk faktor yang keempat ini atau mobilitas geografis itu merupakan suatu bentuk perubahan atau perpindahan status oleh individu atau kelompok individu dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, maka akan semakin mempengaruhi proses integrasi.
anggota masyarakat yang sering melakukan mobilitas geografis atau bepergian atau keluar masuk itu akan menyebabkan berkurangnya intensitas interaksi dengan anggota kelompok lainnya. Selain itu, masuknya anggota baru dalam suatu kelompok itu akan juga mempengaruhi terhadap penyesuaian di antara anggota sehingga proses integrasinya pun akan berlangsung secara lambat. Lanjut dengan faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Nah, di sini untuk faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Sebuah integrasi itu dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendorong maupun penghambat. Nah, ini kita bahas lebih dahulu, kita pelajari terlebih dahulu tentang faktor pendorongnya. Nah, di antara faktor yang mendorong terjadinya integrasi sosial itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengorbanan. Ya, jadi bila di antara anggota kelompok itu memiliki sifat suka berkorban, maka itu merupakan salah satu faktor yang bisa mendorong integrasi sosial karena rela berkorban gitu ya. Yang kedua, toleransi di dalam kelompok sosial. Nah, ini untuk masyarakat yang memiliki toleransi tinggi, ini juga merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, mengakomodasi timbulnya kebangkitan etnik. Yaitu ini masyarakat ini mampu mengakomodasi timbulnya kebangkitan etnik, jadi mampu menyelesaikan masalah-masalah bila terjadi perbedaan di antara etnik yang ada. Nah, kalau masyarakat punya kemampuan untuk mengakomodasi, untuk mengatasi setiap muncul permasalahan yang berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan etnik, berkaitan dengan suku bangsa, maka di situ nanti juga akan bisa menjadi sebagai salah satu faktor pendorong integrasi. Yang keempat, kesediaan untuk mencapai tingkat konsensus. Nah, di sini juga ya anggota masyarakat bila mereka lebih mementingkan ada kesepakatan, dia tidak mau menang sendiri, tidak mau mementingkan kelompok pribadi atau kelompok golongan tertentu, tapi mereka lebih suka pada mencapai kesepakatan, maka itu juga merupakan salah satu faktor pendorong integrasi sosial. Yang kelima, yaitu kemampuan segenap kelompok yang ada untuk berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya ekonomi. Nah, di sini adanya kemampuan dari sekelompok atau dari segenap masyarakat untuk berperan secara bersama-sama dalam menjalankan kehidupan budaya ekonomi. Jadi tidak ada pembagian menurut ini ekonomi kelas atas, ini ekonomi kelas bawah, atau budaya mana tidak ya, tapi ini dijalankan secara bersama-sama. Jadi kemampuan segenap kelompok yang ada untuk berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya ekonomi. Jadi mereka bersama-sama menjalankan perannya dalam kehidupan budaya ekonomi. Yang keenam, yaitu mengidentifikasi akar persamaan di antara kultur etnis yang ada. Di sini bahwa setiap kultur yang itu kan tentunya punya persamaan ya. Nah, dari persamaan itulah yang nanti akan memunculkan atau mendorong terjadinya integrasi sosial. Faktor pendorong yang ketujuh yaitu menghilangkan pengkotak-kotakan budaya. Ini ada kaitannya dengan yang ketiga ya. Di sini bila masyarakat mampu menghilangkan pengkotak-kotakan ya, jadi tidak ada pembatasan tertentu antara kelompok satu dan kelompok yang lain, tidak ada ya, maka nanti itu juga akan menjadi faktor pendorong integrasi sosial. Dan yang terakhir yaitu upaya yang kuat dalam melawan prasangka dan diskriminasi. Nah, ini sangat penting sekali ini ya. Bila masyarakat mampu menangkal setiap prasangka dan diskriminasi yang terjadi, nah, itu tentunya nanti masyarakat juga akan mampu menjadi integral ya. Jadi kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi atau untuk melawan setiap prasangka dan diskriminasi yang ada itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong integrasi sosial. Anak-anak yang terakhir sebagai faktor berhasilnya integrasi dari segi pendorong sudah, sekarang kita faktor penghambatnya. Kalau tadi pendorongnya kita
ada 8, maka penghambatnya di sini ada kurang lebih 6 ya, yang bisa menghambat, menghalangi, mempersulit lah untuk munculnya integrasi. Yaitu yang pertama, wilayah yang luas. Bila suatu negara, suatu daerah, suatu wilayah memiliki wilayah yang luas lah, ini merupakan salah satu kendala ya, merupakan salah satu penghambat untuk terjadinya integrasi. Kenapa? Karena wilayah yang luas itu tentunya pemantauannya juga dibutuhkan biaya, tenaga yang sangat-sangat besar ya. Apalagi contoh seperti Indonesia ya, Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan, dimana antara pulau satu pulau yang lain itu dipisahkan oleh laut ya. Karena kondisi yang terpencar-pencar seperti itu, maka kemungkinan untuk menjadi integral atau untuk mengarah kepada integrasi itu juga akan memberikan sebuah kesulitan tersendiri ya. Tapi mudah-mudahan saja bangsa Indonesia dengan keyakinannya kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, wilayah yang luas ini tidak akan menghalangi ya kita untuk masuk kepada integrasi sosial. Faktor penghambat yang kedua yaitu keragaman dan kemajemukan suku bangsa. Nih, semakin beragam, semakin heterogen suku bangsa yang ada di suatu wilayah, maka itu juga akan menjadi penghambat integrasi sosial. Kenapa? Karena banyaknya suku bangsa, banyaknya kelompok-kelompok yang berbeda itu kan akan semakin sulit ya untuk bersatu. Yang ketiga, terjadinya diskriminasi dalam masyarakat. Ini bila di dalam masyarakat ada diskriminasi, ada pembedaan antara kelompok-kelompok tertentu seperti antara ras, antar agama, atau suku bangsa, maka tentunya kondisi tersebut juga akan menjadi penghambat terjadinya integrasi sosial. Yang keempat, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa ini. Etnosentris apa? Etnosentris adalah paham yang merasa bahwa suku bangsanya adalah suku bangsa yang paling hebat ya, paling hebat sendiri. Nah, kalau kita punya perasaan seperti itu, punya paham seperti itu, menganggap bahwa suku bangsa saya adalah suku bangsa yang terbaik, suku bangsa yang paling hebat, suku bangsa yang nomor wahid, ya ini juga akan menghambat terjadinya integrasi. Yang kelima, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Nah, ini lemahnya nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Lihat di sini ya. Ini terutama untuk zaman sekarang ini ya, pada era sekarang ini, era globalisasi, di mana masyarakat kita itu seolah-olah ada pembedaan. Kalau yang generasi tua lebih cenderung memegang teguh budaya lokal, sementara untuk generasi muda lebih cenderung mengikuti budaya asing. Lah ini nanti bila itu tidak dapat diatasi ya, itu juga akan muncul konflik. Lah konflik ini konflik yang muncul karena lemahnya nilai budaya terhadap menguatnya budaya asing, itu juga akan menyebabkan terhambatnya integrasi sosial. Dan yang terakhir, bila di dalam suatu negara atau dalam suatu wilayah terdapat banyak ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik itu berasal dari dalam maupun dari luar negeri, maka itu juga akan menyebabkan terhambatnya integrasi sosial. Itulah anak-anak apa yang bisa kita pelajari berkaitan dengan integrasi sosial. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak bisa memahami serta nanti dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya minta maaf bila ada salah dan tutur kata yang terucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.